Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi pasar oligopoli. Jadi di sini kita hanya menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat PowerPoint yang sudah kami bagikan di grup. Oke. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Jadi, dalam pasar ini setiap perusahaan mempromosikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapat tergantung dari tindakan-tindakan pesaing mereka. Nah, apa sih tujuan dari pasar ini? Tujuan dari pasar ini adalah agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Jadi, produsen harus meningkatkan kesadaran untuk memuaskan konsumen. Dan para perusahaan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk semakin lebih baik. Hambatan-hambatan apa saja dalam memasuki pasar oligopoli? Adapun hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli: A. Skala ekonomi. Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri itu. Apabila perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar. Ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unitnya. Sekiranya permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada dalam industri akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut, karena mereka dapat menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unit. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Ini akan menyukarkan kemasukan perusahaan baru, karena pada mulanya luas pasaran barangnya hanyalah sebagai kecil dari perusahaan yang telah ada. Dan oleh karena itu, biaya produksi per unit adalah lebih tinggi daripada perusahaan yang lama. B. Perbedaan biaya produksi. Yang dijelaskan di atas adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat atau jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari dikeluarkan perusahaan lama. Ini berarti kurva AC atau biaya total rata-rata perusahaan baru adalah lebih tinggi daripada kurva AC perusahaan yang lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya semurah seperti perusahaan lama. Keadaan ini menghambat kemasukan perusahaan baru. Terdapat banyak faktor yang menimbulkan kecenderungan perbedaan biaya produksi tersebut. Yang penting adalah perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi sebagai akibat pengetahuan yang mendalam mengenai kegiatan memproduksi yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu. Para pekerjanya sudah lebih berpengalaman di dalam mengerjakan pekerjaan mereka, dan ini menaikkan produktivitas pekerja yang selanjutnya memungkinkan penurunan biaya produksi. Perusahaan lama sudah lebih lama dikenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah, dan oleh karenanya dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan harga bahan mentah yang lebih murah. C. Keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru.
Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah karena barang tersebut sudah sangat terkenal dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan yang tinggi ke atas barang tersebut. Tanpa dapat menawarkan barang lain yang jauh lebih baik dari barang yang dikenal masyarakat ini, perusahaan baru akan mengalami kesukaran untuk bersaing dengan baik di pasaran. Keistimewaan yang kedua adalah apabila barang tersebut sangat rumit, yaitu ia terdiri dari komponen-komponen yang banyak sekali sehingga sukar membuat dan memperbaikinya. Barang seperti itu antara lain seperti mobil, televisi, peti es, dan sebagainya. Sifat barang yang rumit tersebut menyebabkan tidak semua pengusaha yang mempunyai modal dapat masuk ke dalam perusahaan tersebut. Pengusaha tersebut juga harus mengetahui cara-caranya membuat barang itu yang mutunya tidak kalah dengan barang yang sudah ada di pasarnya. Perusahaan sabun mandi, sabun cuci, minuman ringan dalam botol, dan produsen mobil adalah beberapa contoh lain dari perusahaan-perusahaan yang seringkali memproduksi sesuatu barang dalam bentuk dan sifat serta mutu yang sangat berbeda. Dengan cara ini, pasarannya meliputi golongan masyarakat yang lebih luas dan sebagai akibatnya sukarlah untuk perusahaan baru memasuki pasar oligopoli. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli, ciri-ciri pasar oligopoli, dan contoh pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihan. Industri-industri oligopoli bisa berinovasi dan menerapkan teknologi baru dan saling terdorong berlomba-lomba penemuan produksi baru dan penurunan ongkos produksi. Lalu lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penelitian. Berikut beberapa kekurangan pasar oligopoli. Kemungkinan keuntungan yang terlalu besar yang dinikmati produsen. Lalu tidak efisiensi produksi karena setiap produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata minimum. Dan kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. Lalu terdapat kenaikan harga atau inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Berikut beberapa ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-ciri terdapat sedikit penjual 3 sampai dengan 10 yang menjual produk substitusi. Lalu terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli dan keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan industri lainnya. Berikut beberapa contoh pasar oligopoli. Yang pertama, yang bergerak di bidang internet atau data. Ada Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Axis, dan Tri. Lalu yang bergerak di bidang maskapai penerbangan, yaitu Garuda, Lion Air, dan Sriwijaya Air. Lalu yang bergerak di industri rokok, ada Jarum dan Gudang Garam. Lalu yang bergerak di bidang kendaraan, yaitu Suzuki, Honda, dan Yamaha. Berikut sekian penjelasan saya tentang kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli, ciri-ciri pasar oligopoli, dan contoh pasar oligopoli.